Waktu itu gue pernah bikin video tentang gimana caranya ngatur waktu. Jadi lu pada yang belum bisa atur waktu, mungkin bisa pakai cara gue. Videonya kayak gini. Bang, gimana cara lu balance banyak kerjaan? Kayak gimana fokus satu at a time? Kalau gue, pertama akan selalu gue bagi 6 kegiatan. Deadline deket, deadline jauh, penting banget, penting. Pasti nggak ada yang nggak penting kan? Jadi kayak paling penting sama tidak terlalu penting tapi mesti dikerjain juga. Gampang dan susah. Nah, dari situ gue urutin. Gue jadiin to-do list. Mana yang mesti gue kerjain duluan? Yang pasti gue kerjain duluan adalah yang paling gampang. Gue selalu ngerjain yang paling gampang dulu. Gue nggak mau ngerjain yang paling susah dulu. Justru yang paling gampang mesti kelar walaupun deadline-nya jauh. Gue kerjain. Kayak hari ini deh. Oke, hari ini prioritas gue itu adalah main Silksong karena gue pengen mainin dan menurut gue gampang. Gak ada kata fail di situ karena gue yang mainin dan keberhasilannya gue nentuin. Oh, berarti salahnya di situ gue main game gue lihat sebagai peralihan dari to-do list. Ternyata bisa jadi bagian dari to-do list ya. Kalau tanya gue, game itu masuk to-do list. Jadi gue nggak mau ngasih game itu sebagai reward karena game itu bentuk yang emang gue pengen lakuin gitu loh. Emang pengen gue kejar. Gue nggak ada reward-rewardan sih, main-main aja gitu. Karena itu to-do list gue. Kayak live streaming ini udah gue jadwalin karena gue pengen live jam 10-an. Abis itu ya udah selesai. Nah, dari video tersebut banyak banget yang tercerahkan, banyak banget yang mau coba, banyak banget yang bilang terima kasih, bahkan sampai ada yang komen seru juga membedah cara bekerja otak seorang Eno Bening. Tapi ada satu hal yang mengganjal dan mungkin banyak orang merasa aneh gitu. Dan kalau kalian nonton tadi video, kalian juga pasti udah menemukan keanehan gitu. Gua nggak taruh main game sebagai self reward. Makanya ada beberapa komen tuh kayak main game kalau dibikin to-do list jatuhnya malah kayak nugas nggak sih, No? Bukannya lebih enak impulsif kalau main game? Lah kalau main game dan lain-lain yang bukan kerjaan masuk ke to-do list malah jadi nggak mau kerja dong. Dan lain-lain dan lain-lain. Gua ambil yang di YouTube aja. Tapi intinya banyak orang merasa aneh gitu. Kok lu masukin main game sebagai to-do list? Jadi kayak kerjaan dalam manajemen hidup gua. Yap, gua ngelakuin itu. Gua nggak taruh main game sebagai reward karena gua udah ngerjain tugas gitu. Melainkan masuk ke tugas itu sendiri. Terus mungkin lu pada cepet jawab, ya kan lu YouTuber main game dibayar. Lu kalau pelajarin channel gua, main game gua nggak sebanyak itu. Memang bener ada, tapi nggak sebanyak itu. Tapi gua ada penjelasan lebih panjang dan mungkin dapat membantu lu dan mungkin cocok juga buat lu manajemen waktu. Kayak gimana no, maksudnya? Disclaimer dulu ya, gue bukan kuliah psikolog, bukan kuliah manajemen. Gue orangnya apa ya, istilahnya ilmu silat gitu kalau bahasa orang tua dulu gitu. Kayak ambil dari kiri kanan gitu, mana yang cocok buat gue. Dan ada yang gue coba, ada yang gue cocok, ada yang gue coba, ada yang gue nggak cocok. Dan gue harap lu pada juga ngelakuin itu. Silakan lu coba mana yang cocok, mana yang nggak cocok. Dan ini yang udah gue lakuin. Yes, gue membagi waktu tuh seperti yang di video kurang lebih kayak gitu. Setiap harinya gue nggak detail ya, nggak kayak ngelis gitu segala macam. Paling gue taruh notes aja di handphone, what to do today dan deadline-nya apa gitu. Nah, itu semua gue kumpulin. Nggak hanya harian, pokoknya apapun itu. Biasanya mungkin deadline-nya masih 3 hari lagi dan lain, gue kumpulin. Pokoknya tugas gue depan mata tuh apa aja. Nah, dari situ gue bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kesulitan, mana yang paling gampang, mana yang paling susah. Kedua adalah kepentingan, mana yang paling penting, mana yang paling gak penting. Dan yang ketiga adalah tingkat deadline, mana yang paling banyak waktu ngerjainnya dan mana yang paling dikit waktu ngerjainnya. Nah, sebelum kita berjalan lebih jauh gitu ya, mungkin lu pada juga sudah mulai gatal gitu kepalanya. Emang lu kerja apa sih, No? Bukannya lu nganggur? Seperti ada yang nanya di komen, kocak yang nanya ke dia aja nggak ada kerjaan. Gue gak mau salahin dia ya, karena kalau beberapa kali live streaming atau ditanya, gue memang suka prefer dibilang gue nganggur. Dalam artian gue nggak bekerja. Nah, ini beda lagi nih. Alasannya satu, malas ngejelasin panjang dan ribet gitu loh. Karena ini yang pernah gue lakuin dulu ketika lagi kumpul lebaran atau ketemu orang baru gitu. Kerjaan lu apa? Sosial media strategis. Apa itu? Oh, itu admin sosmed ya? Ah, gue udah kok kayak gimana ya? Ini sorry banget kalau terdengar sombong, tapi jujur ini yang gue rasain. Silahkan kritik gue kalau menurut kalian itu salah. Kayaknya boros gitu liur gue kalau ngejelasin gitu. Kayak capek gitu. Kayak di orang beneran pengen kepo apa enggak gitu. Kayak beneran pengen tahu apa enggak. Kalau pengen tahu gue jelasin bener-bener gitu. Kalau emang cuman basa-basi, ya udahlah gue jawab nganggur aja gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Lu paham kan maksud gue? Lu pada pasti yang kayak kerja di tempat yang mungkin gak biasa gitu, kayak cyber security, atau mungkin lu adalah 3D artist gitu. Ngejelasin ke orang yang emang gak ada di industri lu kan kayak cukup apa ya, nggak tahu ini pengalaman gue ya, cukup melelahkan gitu. Jadi kayak bilang aja nganggur. Dan gue kadang juga biar cepet aja bilang nganggur. Dan tapi selain itu gue tuh juga membagi kategori kerjaan gitu. Gue tuh nganggur karena gue nggak kerja buat orang lagi. Dulu gue kerja di company, gue kerja di kantor, digaji bulanan dan lain-lain, punya tanggung jawab. Sekarang udah nggak kayak gitu. Sekarang gue ya di clean sound gitu. Terus ada yang freelance, jadi nggak kerja buat orang lagi. Jadi ya nganggur yang part kerja buat orangnya, tapi kerja buat diri sendirinya tetap ada. Kerjaan gue adalah sosial media strategis. Selain itu gue juga seorang yang nyariin kerjaan buat anak-anak gue untuk ngumpulin klien-klien, keliling-keliling kota, keliling-keliling dunia untuk nyari klien, untuk nyari orang-orang yang mau sosmednya diurus, untuk IP-nya di-manage, untuk mungkin mau butuh KOL marketing dan lain-lain, apapun yang berhubungan sama marketing dan sosmed, konten kreator, konsultasi sosial media dan lain-lain, ya itulah pekerjaan gue. Dan jujur klien lagi dikit-dikitnya nih, makanya bisa rajin bikin konten yang agak eksploratif kayak gini. Tapi itu ya ekonomi ya,
apa ya, ekonomi emang benar-benar berasa gitu. Serius, kalau lu tanya kok bisa ngaruh sama ekonomi, no, lu kode gede paham deh kenapa daya beli itu ngaruh banget sama marketing. Ya kalau nggak ada yang mau beli, ngapain dimarketingin, kasarnya gitu. Well, lanjut ke pertanyaan tadi. Oke, lu udah bagi nih, no, tingkat kesulitan, tingkat deadline, sama tingkat urgensinya. Mana yang paling lu duluin? Apapun yang deadline-nya paling mepet kalau gue gitu. Yang deadline-nya udah depan mata, langsung gue kerjain apapun tingkat kesulitannya. Abis itu tapi gue lihat dulu, penting apa enggak. Kalau nggak penting, biasanya bahkan bisa sampai gue abaikan. Alias gue coret tuh tugas, jadi kayak next time aja. Jadi yang paling urgent adalah selalu yang paling penting dan paling mepet deadline. Itu dua. Udah pasti kalau ada dua apa icon itu di kerjaan gue, langsung gue kerjain. Kalau nggak ada itu, apa yang lo kerjain berikutnya? No? Paling gampang. Nah, ini juga banyak yang di komen. Kenapa sih pada pengen banget kerjain yang paling gampang duluan? Karena gampang. Karena gampang. Justru ini yang paling membuat banyak orang itu menurut gue susah untuk bisa manage waktunya, karena mereka selalu mengabaikan yang gampang. Justru karena gampang lo duluin. Seriusan, karena gampang lo duluin. Contoh kayak hari ini. Hari ini yang paling gampang gue kerjain adalah syuting ini. Ya, syuting ini urgensinya paling nggak ada. Maksudnya ini nggak tayang juga nggak apa-apa. Nggak ada yang marahin gue. Nggak ada yang bikin gaji gue hilang. Ya mungkin AdSense-nya berkurang dikit. Tapi kalau gue nggak kerjain pun nggak apa-apa, tapi gampang. Gue kerjain duluan dibandingkan gue mesti nyusun deck. Lumayan, deadline-nya masih lama, jadi gue kerjain ini duluan. Syuting buat hari ini nih, ngumpulin konten-konten buat YouTube gue upload hari 1. Itu gampang buat gue. Ya gue kerjain paling cepat, paling duluan. Apalagi yang gampang ya, balas-balasin email biasanya, yang tinggal cepat balas-balasin orang, ada apa segala macam, jebret, udah gampang. Kerjain duluan. Apapun itu yang paling gampang, paling bisa cepat kerjain setelah nggak ada yang urgent dan waktu deadline-nya mepet, itu lo kerjain duluan. Itu akan sangat membuat lo punya 24 jam lebih banyak dalam hidup lu. Setidaknya versi gue ya. Contoh apalagi sih yang gampang, mungkin pekerjaan-pekerjaan aja dah. Misalnya apa ya, editor gitu ya. Kan gue pernah jadi editor juga. Ngedit short kan lebih gampang daripada ngedit YouTube yang panjang atau lu liatin podcast gitu. Nah, itu baru tuh. Tuh lu kerjain tuh semua short hari itu tuh. Walaupun deadline-nya masih 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, semua short YouTube lu kerjain duluan dah. Reels, TikTok dan lain-lain. Clipping dulu dah. Baru lu edit podcast. Atau bahkan mungkin hal-hal sepele di sekitar lu kayak nyapu kamar, ngepel kamar, apalagi ganti spray yang bisa cepet gitu, nyuci, jemur dan lain-lain. Apalagi pekerjaan tersebut bisa ditinggal dalam prosesnya. Contoh kayak nyuci, ngerender, atau apalagi ya, misalnya ngedelegasiin tugas kayak nyuruh bawahan lu atau kerabat lu untuk ngerjain deck. Jadi lu brief duluan gitu loh, sambil lu tunggu gitu, jadi lu bisa ngerjain yang lain. Nah, itu biasanya gue dahuluin duluan. Itu sih yang paling utama dan yang paling gampang. Kenapa sih, no, game dimasukin ke to-do list bukan reward? Pertama, gue ngerti tentang konsep self-reward. Setelah lu melakukan hal yang menyiksa buat lu kasih tubuh lu hadiah. Apakah works di gue? Dulu sangat works, tapi sekarang gue merasa udah harus diubah buat hidup gue yang cocok sama hidup gue. Karena sekarang gue di tahap yang seperti gue kasih tahu konteksnya gitu. Kalau gue kerja buat diri gue sendiri dan sama klien gue gitu ya. Kalau gue nggak kerja ya gue nggak dapat duit gitu. Nggak bisa bayarin orang yang juga kerja bareng gue gitu. Dan mungkin gue nggak bisa bayar kosan dan kontrakan. Dan akhirnya gue nggak makan dan lain-lain, luntang-luntung. Jadi mungkin lu pada saat tugas atau apa itu lu masih kuliah, masih sekolah, masih tinggal sama orang tua. Sorry kalau misalnya ngomongnya kayak merasa tersinggung, tapi ini menurut gue penting untuk lu sadari kalau lu masih melihat pain ngerjain itu tuh sebagai sesuatu yang nggak reward itself. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak lu kerja capek-capek, tapi ya udah lu gitu doang kayak sekolah gitu. Lu mungkin merasa ilmunya nggak guna, lu mungkin merasa kayak lu nggak dapet reward. Gua dapat reward dengan bekerja, ngerti gak lu? Gue dapet duit, ngerti gak? Jadi ngapain gua nge-reward yang lain, right? You know what I mean? Kayak sudah ada reward di depan mata gue. Setiap gue bekerja, gue bisa dapat duit untuk gue survive, untuk gue beli sesuatu gitu. Jadi konsep reward yang nggak perlu lagi main game. Jadi main gamenya nggak pernah gue mindsetin sebagai reward, tapi ya sebagai to-do list because I love it. Dan karena gue suka banget sama game ini, mungkin poin berikutnya ya, gue nggak mau game gue itu jadi kayak semacam love-hate relationship gitu. Ngerti gak sih kayak gimana ngejelasin ya? Gini gue coba ulang ya, gue bantu ya. Kayak gue gak mau game gue itu jadi kayak semacam escapism gue yang terlalu lebay gitu, yang terlalu gue glorifikasi dan lain-lain, tapi yang menyenangkan dan juga terarah gitu. Pertama, gue ngasih prioritas yang jelas gitu terhadap game ini di hidup gue gitu, bahwa dia yang mesti gue kerjain karena gue seneng sama game gitu. Gue pengen ada escapism gue pengen ada nikmatin hal-hal seru gue, tapi terjadwal, tidak tertunda karena itu adalah reward gitu. Berarti gue mesti do something first gitu loh. Which is okay, mungkin cocok buat beberapa orang, tapi buat gue udah gak cocok. Gue pengen dia bisa ada dalam hidup gue, makanya dia mesti dijadwalkan, ngerti gak lo? Aha, gitu tuh. Makanya gue mesti disiplin, dan itu jadi kontrol yang bagus juga kan sama disiplin gue gitu, bahwa nanti mungkin kalau
misalnya gue jadiin selalu self reward di gue, jadi kayak gue mainnya berlebihan, which is sering terjadi. Bayangin kalau itu nggak ada disiplinnya sama gue, nggak masukin ke jadwal gitu, bisa zaman gue game laknat Dota 2 gitu, berapa ribu jam gue habisin gara-gara gue habis kerja langsung Dota karena gue merasa kayak gue mesti kerja capek-capekan lagi nih buat main ini, gue mesti puas-puasin gitu. Akhirnya gue jam 4 baru tidur, mesti naik MMR dulu baru tidur dan lain-lain gitu. Jadi ada kontrol juga gitu loh, ada disiplin juga di situ, dan nggak membuat reward game ini jadi kayak tanpa waktu dan prioritas yang jelas gitu. Paham gak sih lo bedanya? Gue nggak mau game gue itu tidak terkontrol dan menjadi sesuatu yang di luar rutinitas gue. Gue pengen itu ada di dalam rutinitas gue, makanya gue jadiin to-do list dan dia terkontrol dan masuk ke dalam disiplin tersebut. Dan kebetulan gue juga punya semacam kehidupan yang bisa membuat game itu jadi pekerjaan, dan itu memang terjadi dalam hidup gue, mesti gue akui juga. Tapi jujur gue lebih merasa bermanfaat kalau game itu bisa gue jadwalkan gitu. By the way, banyak juga yang komen di video gue kalau gue bilang gue contohnya kan pakai main Silksong ya, karena gue pengen main Silksong pada saat itu, gue jadwalin dan gue kategorikan itu sebagai gampang. Gue bilang gampang bukan gamenya gampang, tapi ngelakuinnya gampang. Ngerti gak sih maksud gue? Gue nggak perlu persiapan yang gimana ada segala macam ya. Kalau gue kalah di game, kacau balau di game, ya udah gitu. Gue mengerjakannya bisa dengan ya udah, bukan dengan mesti, let's say gue mesti jalan dulu, gue mesti pergi dulu ke arcade misalnya segala macam, itu ada effort tuh gue mau kesana, terus gue mesti ada persiapan dan lain-lain gitu. Ini gampang, tinggal klik 2 kali selesai. Ngerti gak sih gampangnya maksud gue? Mungkin banyak yang salah tangkap ya, tapi itu maksud gue gampang, bukan Silksongnya yang gampang, tapi main gamenya, proses gue untuk melakukan main gamenya gampang. Karena objektif gue di main game Silksong adalah gue pengen nyobain gamenya, gue pengen tahu gamenya, gue pengen mainin gamenya. Itu kategorinya menurut gue gampang. Namatin ya, bahkan stage boss ya, gue boss cuma 2 kayak gue habisin, ya susah lah. Makanya gue mainin lagi, ternyata gue gak cocok platformer. Mungkin akan sentuh lagi kapan-kapan, tapi jujur ya itu karena gue tahu kalau gue udah punya aim untuk namatin ini, wah gue mesti punya waktu yang lebih banyak, jadi gue stop dulu. Nah itu tuh, jadi gue punya kontrol. Nah gue tahu, oke, no, ini bahaya nih gitu loh. Terus ada juga beberapa komen yang bilang kalau in shower matrix and opening. Disclaimer, gue gak tahu ini gue pakai metode siapa. Gue tadi yang udah bilang di awal, gue cukup ilmu silat gitulah. Apa sih istilah zaman sekarang? Kalau zaman dahulu tuh banyak senior gue tuh bilang, wah lu ilmu silat lu segala macam. Ya intinya caplok kiri kanan gitu. Kan kalau dalam lore gitu, kalau lu di film-film silat tuh biasanya ketika lu lawan orang lu jadi dapat ilmu baru gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak ilmu silat gitu loh. Ketika lu lawan yang baru dan baru interaksi sama orang, lu ketemu banyak orang, jadi lu ngumpulin gitu. Yang paling gue ingat banget di kepala gue untuk masalah pembagiannya, walaupun beda banget ya, dasarnya itu fondasinya gue diajarin sama senior gue apa sih proses maba gitu loh, yang ada grup discussion gitu-gitu yang diajarin sama senior, dan itu di psikolog. Saya lupa nama seniornya, maaf ya kak, saya lupakan nama anda gitu, tapi anda cukup bisa mengubah hidup saya sih, walaupun saya mesti upgrade lagi gitu. Dan mungkin itu end shower, gue juga nggak tahu, jadi gue nggak mau mengklaim itu Eno Bening punya, karena gue ingat banget kali itu gue comot-comot, tapi ya modifikasinya banyak banget dari gue. Apakah itu end shower? Nggak tahu, coba komen di bawah. Dan mungkin kalian punya metode lain, dan kalian punya kritik, atau kalian punya relation sama manajemen waktu gue, dan mungkin bermanfaat. Atau mungkin ini jadi konten kayak apa? Siapa sih namanya, gue lupa tuh, konten kreator yang The Art of Not Give itu, yang ngasih tips-tips self-help. Gue nggak tahu ini self-help apa enggak. Gue cuma sharing aja, ini ya gue gitu. Kalau cocok ya silakan pakai. Ya ini disclaimer juga nih ya. Cocok pakai, nggak cocok tinggalin. Susah banget hidup lu gitu loh. Ada kritik, ada tambahan, ada versi upgrade-nya, no coba gini Deno, itu juga boleh banget di kolom komentar di bawah. Karena ilmu ini menurut gue bukan ilmu yang pakem dan inilah yang paling bener, ya nggak sih? Apalagi yang masalah disiplin dan bagi waktu, tiap orang beda-beda, konteksnya beda-beda, latar belakangnya beda-beda. Ya jadi itu kalau gue. Semoga bisa membantu, semoga bisa sedikit mengubah hidup kalian. Kalau hidup kalian berubah, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like. Murah banget. Gue bikin buku nih lama-lama. Jangan lupa gue upload video sehari 1. Kenapa no AdSense-nya banyak? Enggak sih ya, kalau lu tanya orang-orang AdSense YouTube mah aduh. Tapi ini adalah disiplin gue. Gue pengen kontrol, gue pengen buktiin kalau gue bisa nggak nih terus berusaha untuk membuat konten, karena gue adalah seorang konten kreator sehari 1. Tapi kan slop no? Iya. Tidak protes. Cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan kalau mau nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, gue juga lebih aktif di sosial media seperti Instagram dan TikTok. Silakan follow gue di sana. Dan ya sekian acara yang gue nggak tahu mau dinamain apa. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean, and komen di bawah ini nama acara apa? Nasihat Ojisan, geli banget gue. And sound.